Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki Kamis Putih di tahun 2021. Karena itu, mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam pelayanan perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya. Membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalam dia. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Saudara-saudara, maukah kita menerima undangannya? Puji dengan riang di kawal yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi bersinar menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Marilah ibadah Kamis Putih saat ini kita rayakan dalam pengakuan pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Saudara-saudara yang terkasih, Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan melewati, ketika Tuhan menyelamatkan hidup mereka dari perbudakan di negeri Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya. Inilah tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini bayangan Paskah itu digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih.
Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel kala itu bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir atas Israel, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda bagi umat Allah yang telah ditebus dan disucikan untuk mendapatkan bagian di dalam persekutuan dengannya. Saudara, mari kita bersama-sama akan mengangkat pujian kita, Kidung Jemaat 246, bait pertama sampai kedua. Ya Allah yang Maha Tinggi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karya keselamatan Allah yang telah membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia, demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, mari kita mengangkat pujian kita, Kidung Jemaat 39, bait pertama sampai kedua. Ku diberi belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian, justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga ia merendahkan diri sedalam-dalamnya melalui pembasuhan kaki di dalam perayaan Kamis Putih. Kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Saudara-saudara, maukah kita menerima panggilannya? Saudara, dalam permenungan yang telah kita lakukan bersama pada saat ini,
Maka Injil Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Tuhan Yesus menyatakan karsanya yang mulia. Jika aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyambutnya, mari kita mengangkat litani dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala kemuliaan kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karyanya yang telah menyelamatkan kita. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mari kita haturkan persembahan kita, diiringi dengan sukacita di dalam Kidung Jemaat 291, bait pertama sampai keempat. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih percaya
Mari kita akan berdoa kepada Tuhan di dalam syukur dan mempersiapkan diri memasuki pelayanan sabda serta sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Ya Allah kami, saat ini dalam peribadahan khusus Engkau memanggil kami untuk semakin dekat dan semakin dalam di dalam kasih-Mu, yang mana Engkau sungguh-sungguh senantiasa mengasihi kami. Dan dengan itu pula maka Engkau pun telah melakukan hal yang terbaik untuk kami melalui peribadahan Kamis Putih pada saat ini. Maka saat ini kami diajak bersama untuk merenungkan dan menjalani kehidupan di dalam kerendahan sebagaimana telah Engkau nyatakan sebagai Guru dan Tuhan, sehingga kemuliaan senantiasa ada di dalam kehidupan meskipun kami penuh dengan kelemahan. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur atas semua cinta Tuhan yang tidak pernah terpadamkan bagi kami insan yang penuh dengan kelemahan. Bahkan anugerah-Mu itu memberikan pengharapan untuk hidup baru, sebagaimana para murid-murid-Mu pada waktunya oleh kasih-Mu yang besar ini, sehingga kami pun bisa bangkit dan hidup bersaksi akan keagungan Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan saat ini, layakkanlah, dan kiranya Engkau berkenan untuk memakai sebagai bagian di dalam karya kesaksian akan keagungan kasih Tuhan di tengah-tengah dan bagi dunia ini. Tuhan, kami hendak mendengarkan apa yang menjadi firman. Tolonglah kami dalam karya Roh-Mu yang kudus dalam setiap batin kami. Kiranya Engkau bertahta penuh atas diri kami, sehingga kami dapat menerima dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang agung. Semua doa kami hanya kami naikkan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pemberitaan sabda pada saat ini di hari Kamis Putih tahun 2021 akan kita terima dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Demikian Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan 31 sampai 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon,
untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 35 sampai dengan ayat 31 sampai dengan ayat 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi."
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di hari Kamis Putih pada saat ini, maka melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita terima, kita dipanggil bersama-sama untuk menghayatinya dengan satu pokok permenungan iman kita, yaitu tentang kerendahan hati dan kemuliaan kasih. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang akan Bapak Ibu semua lakukan ketika mendapatkan kesempatan untuk hidup yang terakhir kalinya di dunia ini? Nah, ini juga seringkali kita dengar ketika ada narapidana mati, tentu juga akan diberikan kesempatan yang terakhir. Dan yang jelas Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, tentu akan ada banyak macam jawaban di sini. Ada yang ingin menikmati makanan yang enak-enak ataupun apa yang menjadi kesukaannya. Ada yang ingin berjalan keliling dunia. Ada pula yang ingin menghabiskan waktu bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai atau teman-teman lamanya. Tetapi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meski begitu banyak jawaban yang bermacam-macam dan berbeda-beda ini, sesungguhnya semua jawaban itu menunjukkan adanya keinginan hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri sebagai saat-saat terakhir dalam kehidupan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pahami, maka sesungguhnya hal ini mungkin akan bisa kita anggap atau terasa wajar, mengingat realitas kematian ini menjadi akhir kehidupan yang seringkali hanya dipahami secara duniawi. Memang begitu. Dengan kematian berarti hidup tidak lagi dapat kembali lagi, dan juga tidak akan ada lagi lanjutannya. Segala kesempatan akan dipandang sudah berakhir. Semuanya akan segera berhenti. Bapak Ibu saudara-saudara, sayangnya kematian itu sampai saat ini pada akhirnya dengan cara berpikir seperti itu tetaplah menjadi sebuah misteri. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dan bagaimana kita akan mati. Nah, dengan demikian, maka walaupun tahu bahwa kematian itu sudah pasti, kita menyatakan seringkali belum siap dengan kematian itu. Kita kadang-kala juga terkejut atau kaget saat kematian itu datang, atau ada saudara-saudara kita yang mengalami kematian. Lebih sedih lagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seusai kematian pun tentu di sini juga meninggalkan pertanyaan, apa yang terjadi setelah kita nanti mati? Kita akan kemana, bersama siapa, di mana, dan bagaimana keadaan setelah kita mati? Sedangkan di dalam kematian, kita sesungguhnya ada di dalam puncak rasa kehilangan. Mati adalah kehilangan segala yang ada di tengah dunia ini,
Nah, oleh karena itu mati tentu kita tidak akan pernah bisa membawa apa-apa. Entah itu kedudukannya, entah itu kekayaannya, apapun yang telah diperoleh di dalam kehidupan dunia ini, semuanya akan ditinggalkan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pemahaman seperti ini maka kematian bisa jadi ibaratkan sebagai suatu kegelapan. Hal ini karena memandang kematian seperti sebuah kegelapan yang pekat, seperti malam hari. Nah, di sini kita serba tidak tahu karena ada di dalam kegelapan. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan benar. Kita hidup di dalam ketidakpastian. Tetapi itulah kesamaan makna dengan kegelapan dan kematian. Disitulah letaknya, yaitu realitas kehidupan tanpa ada Allah. Karena memang kematian di dalam kegelapan tidak akan ada Allah. Kondisi kegelapan hidup manusia adalah kondisi hidup tanpa Allah. Dan karena itu, sesungguhnya manusia mati ketika hidup tanpa Allah. Dan oleh karena itu, orang yang mengalami seperti ini akan senantiasa diliputi oleh rasa takut, tidak berdaya, dan tidak dapat melakukan hal-hal yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat apa yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus pada waktu itu. Pada malam menjelang sengsaranya, atau ketika kita saat ini juga kita rayakan di dalam peristiwa Kamis Putih, kita justru diajak untuk melihat saat-saat terakhir pada diri Yesus yang sungguh berbeda dengan cara atau pikiran atau pandangan secara duniawi tadi di atas. Yesus tidak menggunakan sebagai kesempatan bagi dirinya sendiri untuk memuaskan keinginan atau hasratnya sendiri. Yesus tidak menunjukkan bahwa saat kematian itu adalah saat kehilangan, melainkan justru menjelang kematian itu berusaha untuk ditunjukkan dengan menyatakan atau mewujudkan saat-saat kemuliaan. Nah, karena itu kita saat ini diteguhkan kembali sejatinya tentang makna akan Paskah itu. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Paskah adalah peringatan akan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan di dalam peristiwa itu memang ada penderitaan, tetapi di sini penderitaan itu secara khusus kita melihat di mana domba harus dikorbankan darahnya, harus ditorehkan di rumah-rumah mereka, dan mereka pun harus makan sayur pahit. Memang ada bayang-bayang maut di mana anak sulung pun pada akhirnya di tengah-tengah bangsa Mesir akan mengalami kebinasaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala kengerian itu justru menjadi sebuah jalan penebusan dan pembebasan bagi umat Allah. Karena itu di malam terakhir bersama murid-muridnya, Yesus sejatinya memang dinaungi oleh bayang-bayang kesedihan dan penderitaan. Ada Yudas Iskariot yang akhirnya mengkhianati dia. Ada Petrus yang akan menyangkal dia 3 kali. Bahkan murid-muridnya yang lain pada waktunya juga akan kocar-kacir, lari menjauh untuk mencari keselamatan mereka sendiri-sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus tidak pernah menunjukkan kesedihannya itu. Di dalam ayat 3 tadi dinyatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatunya kepada dia, dan bahwa ia datang dari Allah maka akan kembali lagi kepada Allah. Nah, dalam situasi yang menyedihkan itu, ia tahu hakikatnya bahwa ia datang dari Allah dan pada akhirnya juga akan kembali kepada Allah.
ia akan meninggalkan dunia ini. Bahwa Allah dari awal hingga akhir tetap memegang kendali atas kehidupan, berdaulat penuh. Nah, sebab hidup Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah, maka di akhir kehidupannya adalah sebuah kemuliaan. Bukan sebuah akhir dan kehilangan, namun penderitaan dan kematiannya justru akan menyatakan kemuliaan karya Allah bagi manusia. Itulah Yesus yang kemudian bertindak dengan membasuh kaki para muridnya. Di malam terakhir bersama murid-muridnya, Yesus sejatinya juga dinaungi oleh bayang-bayang kesedihan dan penderitaan. Ada Yudas Iskariot yang akan mengkhianati dia. Ada Simon Petrus yang akan menyangkal dia 3 kali. Bahkan pada akhirnya para murid yang lainnya pun akan lari meninggalkan Yesus untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, meskipun demikian Yesus tidak menunjukkan kesedihannya. Pada ayat 3 jelas sekali di sini Yesus begitu sadar akan hal ini. Dinyatakan dengan jelas Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan pada akhirnya akan kembali pula kepada Allah. Nah, dalam situasi yang menyedihkan ini, ia tahu hakikatnya bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan bahwa Allah dari awal hingga akhir tetap memegang kendali di dalam kehidupan, tidak bisa ditawar oleh siapapun. Nah, di sini sebab hidup Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah, maka di akhir kehidupannya justru di sini ada sebuah kemuliaan, bukan sebuah akhir dan kehilangan. Penderitaan dan kematiannya justru menyatakan tentang kemuliaan karya Allah bagi kehidupan manusia. Itulah Yesus kemudian bertindak dengan membasuh kaki para muridnya. Yesus mengambil bagian yang terendah. Yesus memegang bagian yang terkotor. Ia melakukan pekerjaan sebagai seorang hamba. Itulah kemuliaan di ujung kehidupannya. Kemuliaan Allah bukanlah ditunjukkan pada dirinya sendiri, melainkan kepada orang lain. Sebab hakikatnya sudah mulia, maka kemuliaan kehidupan ditunjukkan dengan melayani para murid sebagai karya penutup di babak akhir kehidupannya. Nah, di bawah bayang-bayang kematian justru tampak adanya puncak keagungan dan kemuliaan Tuhan Yesus dengan membasuh kaki para muridnya. Perendahan dirinya menampilkan bahwa kemuliaan Allah yang hidup adalah kasih. Dalam kerendahan diri dengan membasuh kaki, di situ terpancar adanya kemuliaan kasih Allah. Apa yang Tuhan ajarkan di sini dan Tuhan teladankan di sini tentunya ada di dalam tindakan pembasuhan kaki itu. Ada beberapa makna penting. Pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa kasih ternyata tidak berkesudahan. Kasih tidak pernah terhenti, dan kasih tidak dapat menyerah. Di bawah bayang-bayang kematian, pembasuhan kaki oleh Yesus di sini menunjukkan bahwa kasih itu benar-benar diwujudkan secara tuntas. Kasih akan menyelesaikan sampai akhir. Bahkan
sekalipun harus berhadapan dengan seorang pengkhianat seperti Yudas Iskariot, seorang penyangkal seperti Simon Petrus, demikian pula orang-orang pengecut seperti para muridnya yang tunggang langgang untuk melarikan diri meninggalkan Yesus. Di sini pembasuhan kaki yang dilakukannya menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat ditahan dan tidak dapat dihentikan oleh kejahatan, oleh kepicikan dan kelemahan manusia. Seperti terang di tengah kegelapan, tiada kegelapan yang dapat mengalahkan terang. Justru sebaliknya, teranglah yang melenyapkan kegelapan. Demikian, tengah segala kegelapan jiwa manusia, kasih Allah justru semakin nampak gemilang, berkilau. Dan akhirnya di dalam terang Allah itu, maka kitalah yang akan dikalahkan karena keberdosaan kita. Keberdosaan kita akan tunduk dan menyerah di hadapan kasih Allah itu. Sungguh suatu hal yang kontradiksi dengan cara pandang dunia ini, bahwa pembasuhan kaki di sini adalah cermin realitas semakin jahatnya manusia, namun Allah akan juga semakin mengasihi manusia. Sayangnya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan saat ini banyak orang mudah untuk menyerah di dalam mengasihi. Kita sendiri bahkan lebih mudah untuk menyerah berbuat baik, dan sebaliknya justru bersikeras bila kita berbuat jahat. Mengeraskan hati untuk berbuat dosa, bukannya bertobat, tetapi justru mencari dalil pembenaran diri sendiri. Bahkan sekalipun sudah bahkan seringkali ditegur, dan kita pun juga terbentur-bentur hidup kita, hingga akhirnya juga tersungkur. Itu semua tidak membuat kita sadar dan jerah. Sedangkan bila kita berbuat baik, lalu mendapatkan tanggapan, respon yang kurang menyenangkan, maka seketika itu pula akan segera cepat berubah dan menyerah. Di sini ada perasaan tersinggung atau patah hati, ada rasa sakit di dalam batin. Saudara-saudara, disinilah pembasuhan kaki adalah perwujudan kemuliaan kasih yang sejati itu, yaitu kasih yang tidak pernah untuk menyerah dan tidak pernah untuk berhenti, kasih yang penuh dengan totalitas dan tuntas sampai akhir, sekalipun di bawah bayang-bayang kematian. Perkara yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, kasih akan selalu mengambil inisiatif. Sebab kasih tidak dapat hanya pasif dan berdiam diri saja. Jika kita hanya menanti untuk menanggapi, maka sesungguhnya adalah kasih yang bersyarat. Kasih yang tanpa syarat berarti tidak menanti, tetapi justru memulai untuk bertindak dan berinisiatif. Demikian pula yang dilakukan oleh Yesus. Ia bangkit, ia menanggalkan jubahnya dan membasuh kaki para muridnya, sekalipun mereka belum pernah membasuh kaki Yesus. Yesus memang akan kembali kepada Allah, tetapi justru malah membasuh kaki para murid-murid. Nah, hal ini dinyatakan bahwa semakin dekat kepada Allah justru juga akan semakin dekat dengan Pencipta. Sejarah karya Allah dipenuhi dengan kasih yang berinisiatif. Dari inisiatif maka akan mewujudkan dunia. Inisiatif inkarnasi ke dalam dunia atau penebusan, hingga inisiatif tinggal di dalam hati manusia,
dalam peristiwa Pentakosta. Nah, dalam perkara kedua ini pula sayangnya manusia seringkali memiliki kasih yang menunggu, kasih yang bersyarat, malah memilih mendorong orang lain, mengorbankan orang lain daripada memulai dari dirinya sendiri. Padahal kasih yang harus mengambil inisiatif tentu siap untuk berkorban. Perhatikan ketika orang mendapatkan panggilan tugas pelayanan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, betapa banyak yang memilih berdiam, menunggu, hingga akhirnya pun juga menghindar dan justru melihat pada orang lain. Ini bukan kasih yang sesungguhnya, ini bukan hal yang aktif dari kasih, dan bukan dari esensi kasih yang inisiatif itu. Perkara ketiga, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita melihat bahwa kasih sesungguhnya juga tidak pernah merasa tinggi untuk melakukan yang rendah. Dalam kemuliaan Allah, Yesus mengosongkan diri mengambil rupa manusia. Dari manusia merendahkan diri menjadi hamba, dan dari hamba merendahkan diri di dalam penderitaan yang diambilnya. Dan akhirnya di dalam penderitaan itu ia pun masih harus merendahkan diri di dalam kematian di atas kayu salib sebagai lambang kehinaan. Maka tindakan pembasuhan kaki hingga karya Yesus di atas kayu salib ini, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jelas sekali menunjukkan besarnya kasih dan tidak merasa terlalu tinggi untuk melakukan hal yang rendah. Sebaliknya, justru manusia lebih malu terlihat jelek, tetapi tidak pernah malu untuk menutupi kejahatannya. Di sini Yesus menampilkan kemuliaan, bahwa kasih tidak ada gengsinya, berani menjadi yang terendah sekalipun terlihat tidak terhormat. Nah, dalam perkara yang ketiga ini ada persoalan. Sebagaimana pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi ini kita melihat kualitas kasih masih banyak begitu rendah. Tidak sedikit orang mengeluh karena menjadi malas dan bosan. Padahal sejatinya di situ banyak hal yang dapat dilakukan di rumah. Namun kebosanan di sini muncul, dan kebosanan sesungguhnya disebabkan karena tidak mau untuk merendahkan dirinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana di rumah kita. Menjadi malas dan bosan karena tidak mau menyapu, mencuci, memasak dan lain sebagainya, Bapak Ibu, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Inilah yang menjadi persoalan. Sebab pekerjaan semacam ini kebanyakan dianggap rendah dan tidak bonafit, tidak bergengsi, tidak terpandang. Banyak orang merasa bangga dengan kesibukan dan pekerjaannya di luar. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, belajarlah dari kerendahan hati Kristus. Ia bukan hanya melakukan pekerjaan rumah, bahkan melakukan pekerjaan seorang budak dengan membasuh kaki para muridnya. Akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini dapat menemukan kembali melalui terang firman Tuhan, yaitu tentang kuasa Paskah dalam tindakan Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Penderitaan dan kematiannya bukanlah akhir atau kegagalan, tetapi justru sebuah jalan pembebasan dan jalan penebusan bagi umat manusia.
Pengorbanannya menunjukkan betapa besarnya kasih Allah, dan ia bertindak untuk mempertahankan kepunyaannya dengan sungguh-sungguh dan nyata. Bayang-bayang kematian dimasukinya supaya kita dilepaskan dari kuasa maut. Kerendahan hati Yesus dengan membasuh kaki para muridnya di sini menjadi teladan tentang kasih di dalam pelayanan dan solidaritas. Pelajaran utama dari pembasuhan kaki di sini adalah kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan Tuhan. Akhirnya firman Tuhan di dalam ayat 16 sampai 17 menegaskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, di bawah bayang-bayang kematian, kemuliaan kasih Allah sungguh nampak. Ia menunjukkan bahwa kita akan tetap mengasihi hingga akhir, selalu mengambil tindakan inisiatif dan berani untuk melakukan hal-hal yang kecil ataupun rendah sekalipun. Melayani adalah kemuliaan hidup, dan barang siapa yang hidup rendah hati dan melayani, maka di sini tidak perlu untuk merasa takut, enggan, segan akan kehilangan apapun. Bahkan orang yang hidup untuk melakukan pekerjaan Tuhan tidak perlu takut akan kematian. Amin. Mari kita bersaat teduh menyiapkan diri di dalam sakramen perjamuan. Kita berdoa. Terima kasih Allah, kami mengucap syukur atas panggilan penghayatan iman yang begitu meneguhkan kami kembali, agar kami sungguh-sungguh dapat memiliki kerendahan hati, sehingga justru disitulah hingga akhir hidup kami tetap akan mampu memancarkan kemuliaan. Tuhan, pimpinlah kami dengan kasih-Mu yang tiada batas itu. Mampukan kami untuk senantiasa meneladan Tuhan. Mampukan kami untuk mengasihi, menjangkau banyak orang, khususnya di saat-saat sulit seperti pada saat ini pula. Menjadi kesempatan yang begitu berharga untuk bisa kami melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan ini, sehingga ada banyak orang yang merasa terbebaskan. Ada banyak orang yang mendapatkan pemulihan semangat sebagai berkat kehidupan dari Tuhan. Kini kami mau memasuki peringatan akan pengorbanan-Mu yang telah Engkau lambangkan dengan perjamuan malam, sakramen perjamuan, perjamuan Paskah. Tuhan, berkati kami, tolong kami supaya kami dapat melakukannya dengan sepenuh hati kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mempersiapkan diri masuk di dalam sakramen perjamuan. Kita memperingati akan karya kasih Tuhan di dalam
Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Sakramen perjamuan pada saat ini yang kita lakukan didasarkan di dalam perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sakramen perjamuan ini, maka kita senantiasa diingatkan akan 4 makna penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan dari Allah bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kepunyaan Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan sempurna di surga sebagai wujud sempurnaan akan keselamatan yang kekal di hadirat Allah. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjukkan serta mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah bangkit, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita memeriksa, menguji diri kita masing-masing sekali lagi dengan bertanya di dalam diri kita demikian: apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh yakin kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri agar dapat hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa bersedia menjalani hidup baru dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya serta memohon pertolongannya agar dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Kini marilah kita menundukkan kepala kita di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan saat ini menjadi sarana pemeliharaan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus,
Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga senantiasa akan memiliki pengharapan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan yang kekal di hadirat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti serta anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Marilah saat ini kita kembali mengingat Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan meneguhkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan iman percaya kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini menjadi lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, anggur yang ada di dalam cawan ini lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah, sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai kurban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena saat ini kita telah diperbolehkan untuk menerima berkat di dalam sakramen perjamuan ini sebagai kesempatan kita kembali untuk mengingat akan kasih Tuhan yang besar dan memberikan pengharapan, kehidupan, serta pemulihan. Karena itu, mari kita memuji Tuhan di dalam jiwa kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat beriman seluruh dunia, dan di sepanjang zaman kita akan memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyiapkan diri di dalam perutusan. O Kristus Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. O Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah,
Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu, ya Tuhan. Berkat cintamu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu, ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu, ya Tuhan. Jemaat Tuhan, undurlah dari tempat ini. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Hosiana.